Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elkimas, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami membacakan sebuah ayat yang sangat agung dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat daripada tujuan yang sangat mulia akan keberadaan kita di dunia. Tidak akan mungkin manusia dia akan selamat dan berhasil di dalam dunia ini kalau tidak mengetahui tujuannya tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Barakallahu fikum. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya semata. Tidak ada tujuan yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Apalagi yang ke-10 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mungkin sebagian kita masih berpikir, mana mungkin tujuannya hanya satu? Padahal realitanya kita butuh istirahat. Padahal hakikatnya kita juga perlu kerja. Padahal hakikatnya kita perlu refreshing dan yang lainnya. Maka tatkala ada hal yang mengganjal dalam pikiran kita tentang suatu pemahaman dalil, yang harus betul-betul kita dahulukan adalah mengatakan bahwasanya dalil itu pasti benar. Namun pemahaman kita belum sampai dengan pemahaman yang sebenarnya tentang dalil tersebut. Oleh karena itu, ayat ini tidak akan pernah bertentangan dengan realita adanya kita di dunia. Memang betul ayat ini menegaskan kita untuk beribadah semata. Cuma kebanyakan manusia, terkhusus kaum muslimin, belum memahami makna ibadah yang dia pahami oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat, para ulama dan yang lainnya, sehingga mereka mereduksi, mengurangi makna ibadah hanya dipahami dengan sholat, wudhu, baca Quran, zakat, haji, dan yang lainnya. Padahal tidak demikian. Makna ibadah itu sangat luas. Nah, berikut saya sampaikan makna ibadah sehingga tatkala kita memahami makna ibadah ini, kita bisa mengimplementasikan ayat tadi bahwasanya kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah saja. Dan kita bisa betul-betul 24 jam dalam sehari kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memaknai ibadah tadi betul, paham dengan makna ibadah tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah makna dari ibadah, yang mana tatkala kita memahami ibadah tadi dengan makna ini, kita bisa merealisasikan daripada ayat tadi Az-Zariyat 56. Apa kata beliau? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. Ibadah adalah seluruh nama untuk untuk ucapan-ucapan atau untuk perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berupa ucapan atau amalan hati, atau itu adalah amalan anggota badan. Nah itu. Jadi saya ulangi,
Makna ibadah adalah segala sesuatu nama, baik itu ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak ataupun yang di dalam hati. Ada 4 poin ya. Yang pertama adalah ibadah itu segala sesuatu nama. Apapun nama maka bisa bernilai ibadah. Poin yang kedua, berupa ucapan dan tindakan. Jadi nama untuk sebuah ucapan atau tindakan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Dan yang keempat, mau yang nampak ataupun yang dalam hati. Itu. Seluruh nama, baik nama ucapan atau perbuatan, dengan cara dicintai dan diridhoi Allah dan mencakup secara keseluruhan, yaitu batin dan zahir. Seperti itu. Baik, kita kasih contoh. Misalnya tidur. Tidur itu nama atau tidak? Iya, itu nama suatu perbuatan. Maka dia sudah masuk ke pertama dan kedua, yaitu nama suatu perbuatan. Tinggal poin yang ketiganya, masuk tidak? Dia bisa masuk, bisa tidak. Tidur bisa dicintai dan diridhai Allah. Kapan? Jika tidurnya sesuai dengan adab-adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Masuk ke 4 juga karena dia adalah amalan batin, amalan zahir, amalan yang nampak. Tidur kan perbuatan yang nampak. Itu. Jadi tatkala seorang tidur misalnya, maka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau tidurnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Bagaimana tidur yang dicintai? Tidur yang meniatkan untuk menistirahatkan tubuhnya agar besok bisa untuk beraktivitas beribadah yang lain. Melakukan adab-adab tidur seperti berwudu sebelum tidur, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan membaca zikir-zikir sebelum tidur yang lain dengan adab-adabnya. Maka itu ibadah. Begitu juga tatkala kita bekerja. 8 jam loh kita bekerja dalam sehari. Kalau kita tidak meniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka kerjaan kita hanya akan mendapatkan balasan duniawi, yaitu salary atau gaji misalnya. Seperti itu. Adapun nilai ibadahnya nggak ada. Sama dengan tidur tadi. Kalau tidur kita nggak ada niat untuk beribadah kepada Allah, maka kita hanya tidur nyenyak aja mendapatkan misalnya kebugaran. Seperti itu. Balasan yang sifatnya duniawi, bukan ukhrawi. Namun kalau kita meniatkannya untuk beribadah, maka kita mendapatkan dua-duanya. Yaitu apa? Balasan duniawi dan balasan ukhrawi berupa pahala. Seperti itu. Begitu juga dengan kerja tadi. Tatkala kita bekerja, kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan pekerjaan kita halal, kita pastikan dalam bekerja itu kita tidak bercurang dan yang lainnya, maka 8 jam kita bekerja bernilai pahala. Masya Allah. Itu. Maka dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya betapa beruntungnya kita selaku umat Islam. Karena apa? Karena dalam setiap perbuatan dia di dunia apapun itu, tatkala dia niatkan untuk beribadah, dia mendapatkan 2 hal sekaligus. Yaitu apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan akhirat dan keuntungan duniawi seperti itu. Sebagai balasan dari perbuatan dia. Misalnya tadi, dia tidur. Maka secara duniawinya dia mendapatkan apa? Kebugaran badan. Karena dia tidurnya ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Begitu juga tatkala bekerja dan yang lainnya. Seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan di dalam kalian mendatangi istri-istri kalian itu ada nilai sedekah di situ. Masya Allah. Itu. Jadi kita kaum muslimin itu memiliki keuntungan yang luar biasa di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Itu selalu mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka ini yang selalu dipinta oleh kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kehidupan di akhirat yang baik. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari azab neraka.
Itu. Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan tadi tujuan kita hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan pengertian ibadah adalah segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, baik itu yang nampak ataupun yang di dalam hati. Maka lakukan semua aktivitas kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga kita senantiasa bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kesabaran, saling ta'awun, kerjasama di dalam ketakwaan dan kebaikan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.